Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Aku doakan semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Kembali lagi di channel Mama Atka. Hari ini aku mau berbagi kegiatan aku di rumah, yaitu mencuci piring. Sebelumnya aku mau petik buah nanas yang ada di belakang rumah. Pohon nanasnya itu lumayan ya, ada di beberapa tempat. Nah kebetulan udah mulai pada mateng, tapi matengnya itu nggak bareng-bareng ya, jadi bertahap. Nah untuk sekarang ini ada 2 yang udah mateng. Ukurannya juga lumayan besar ya. Dan yang ini udah kuning di pohonnya. Sebelahnya lagi itu udah mulai mau mateng. Baru bawahnya aja yang kuning. Oke, ini aku petik nanasnya yang kedua. Pokoknya alhamdulillah banget kalau nanasnya lagi pada musim berbuah. Jadi bisa menghemat pengeluaran buat beli buah. Tadi di awal video juga ada pohon pepaya yang udah tumbang ya. Memang sengaja ditebang karena kemarin itu daun-daunnya itu pada kering dan buah pepayanya itu pada busuk. Sayang banget ya, padahal pepayanya itu enak loh. Tapi nggak apa-apa sih, masih banyak juga pohon pepaya di belakang rumah aku. Nah ini nanasnya aku bawa pulang dulu ya. Nggak langsung aku kupas sih, nunggu 1 atau 2 hari lagi. Nah ini lanjut aku mau cuci piring. Ini kebetulan sore hari ya, jadi pas pagi aku masak dan makan itu nggak langsung aku cuci karena aku ngerjain kerjaan rumah yang lain dulu. Oh ya teman-teman, gimana nih semangatnya buat bikin konten? Apakah masih semangat 45 atau udah turun jadi 25? Tentunya bukan hal yang mudah ya untuk kita itu terus selalu konsisten. Pasti ada masanya kita itu merasa sangat lelah, capek, pengen berhenti gitu kan. Asli ini sih pengalamanku sendiri ya, karena untuk membuat konten itu kita memang butuh waktu. Dari pengambilan videonya, kayak aku sebagai ibu rumah tangga otomatis kontennya itu kan keseharian aku di rumah sebagai ibu rumah tangga. Entah itu lagi masak, ngepel, nyapu, beres-beres, nyuci baju. Dan ketika aku bikin video, otomatis kerjaan rumah itu selesainya agak lambat ya. Karena kan kita harus ngambil video aktivitas kita. Harus setting kamera dulu, harus pindahin posisi HP, harus ngulang adegan kalau misalkan ada yang kurang. Dari ngambil gambar aja udah begitu ya prosesnya. Belum lagi setelah itu kita harus ngedit. Ngedit video juga butuh waktu ya, dan butuh kreativitas kita. Nah, yang punya toddler kayak aku, untuk ngedit video itu butuh perjuangan yang keras. Baru mau ngedit aja anaknya udah nangis. Ada yang minta susu, ada yang minta makan, pipis ke kamar mandi. Akhirnya ngeditnya nggak kelar-kelar. Nah tambah lagi nih kalau lagi voice over, anaknya teriak-teriak terus. Otomatis suaranya itu ikut masuk ya. Akhirnya dihapus lagi dan diulang lagi deh. Tapi ketika kita sudah memutuskan untuk terjun di sini, kita harus siap dengan berbagai resiko. Karena nggak ada hasil yang bagus tanpa usaha yang maksimal. Nah, hal lain yang bisa bikin semangat kita turun buat bikin konten adalah masalah subscriber. Jadi subscriber kita itu segitu-segitu aja, nggak ada kenaikan. Dan juga jumlah penontonnya yang segitu-segitu aja. Seharusnya sih daripada kita turun semangatnya buat bikin konten, mending kita evaluasi konten kita. Kenapa subscribernya itu nggak nambah? Kenapa penontonnya nggak naik-naik? Nah kalau aku sendiri, aku berusaha mencari tahu. Kan banyak ya konten-konten edukasi yang bisa buat kita belajar. Selain itu aku juga nonton konten-konten para youtuber yang udah senior. Jadi aku sambil lihat-lihat gimana cara mereka itu ngedit videonya, isi voice overnya, ide kontennya. Pokoknya semuanya itu aku lihat sambil aku belajar. Selain faktor tadi, tentunya semangat dari diri sendiri itu yang paling penting ya. Nah, buat aku sendiri, cara aku untuk meningkatkan semangat buat bikin konten adalah ingat alasan kenapa aku bikin channel YouTube ini. Tentunya aku nggak iseng-iseng bikin ya. Aku juga punya tujuan dan punya target jangka panjang. Siapa sih di zaman sekarang nggak pengen punya penghasilan dari media sosial? Apalagi kayak aku seorang ibu rumah tangga ya. Pengennya itu bisa punya penghasilan tapi masih bisa ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami tanpa harus meninggalkan rumah. Jadi kita kan harus mengikuti perkembangan zaman ya. Nah sekarang ini semua platform itu bisa menghasilkan uang. Jadi pintar-pintarnya kita aja memanfaatkannya. Yang perlu diingat adalah kita jangan sampai cuma melihat enaknya mereka aja yang sudah sukses sekarang. Karena di balik kesuksesan mereka pasti ada perjuangan yang sangat panjang. Semuanya itu perlu proses. Tinggal kita mau memulainya atau enggak. Nah ini aku cuci piringnya udah selesai, tinggal
bersih-bersih. Bersihin sisa-sisa air bekas nyuci, kemudian bersihin kompor juga. Pokoknya kalau dapur itu udah bersih, rasanya itu kayak ada satu beban yang hilang gitu. Pikirannya jadi plong dan matanya itu bisa memandang luas. Kalau dapur masih berantakan, mata kita itu rasanya sepet ya kalau ngeliat dapur. Apalagi lihat cucian piring yang numpuk dan berantakan. Hawanya itu malah bikin emosi. Sebenarnya udah lama ya aku tuh pengen decluttering, tapi aku tuh bingung mau mulai dari mana. Tumpukan baju udah banyak, perabot-perabot juga udah banyak. Giliran mau decluttering waktunya ya nggak bisa. Emang kebanyakan alasan ya. Padahal yang aku baca, menumpuk barang itu menyimpan energi negatif. Tumpukan barang yang tidak dipakai itu menciptakan rasa berantakan dan menghambat aliran energi positif. Kalau barang banyak itu ruangan jadi terasa sempit dan tidak teratur, dan tentunya itu bisa bikin sulit bergerak. Nah, hal ini bisa meningkatkan stres dan kecemasan kita. Ketika kita punya barang banyak, otomatis semuanya kan harus dirawat ya. Nah, itu akan benar-benar membuat kita itu jadi terbebani. Kalau kita punya barang sedikit, kita itu nggak perlu banyak mikir, dan pikiran kita juga nggak akan terbagi-bagi. Kembali ke video lagi ya. Aku beres-beresnya udah selesai, lanjut aku goreng sukun. Pas banget nih sama cuaca yang lagi hujan. Nanti tinggal bikin teh atau kopi. Oke teman-teman, sampai sini dulu video dari aku. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.